ingatkan. Syekh menyebutkan di akhir bab ketiga, ibadah yang pahalanya tidak akan sampai. Walaupun sebagian orang mengatakan menyangka itu sampai. Bismillah. 1, tulis aja. Qiraatul Fatihah lil arwah. Menghususkan baca Al-Fatihah ini untuk ruh yang sudah mati. Yang sering kita lihat ya, sering kita dengar. Ila hadrati Syekh fulan atau siapa gitu. Al-Baqarah ya. Nah, Al-Fatihah. Ini sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Tidak pernah Nabi dan sahabat mencontohkan perkara itu. Maka ya hendaknya kita tidak tiru dan kita tidak contoh. Mengkhususkan Al-Fatihah untuk mayit. Baik, yang kedua, menghidangkan makanan untuk pentakziah. Menghidangkan makanan untuk yang takziah meninggal, takziah kematian. Bahkan sengaja bikin makanan dibagikan. Keliru, salah. Kata Nabi, dengarkan Pak, Bu. Ketika Ja'far meninggal, kata Nabi, inna ala Ja'far qad sugilu bisa'ni mayyitihim. Sesungguhnya keluarga Ja'far sedang disibukkan dengan urusan kematian keluarga mereka. Fa asna'u lahum ta'aman. Hei masyarakat, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Dibalik sama orang Tangerang, hei keluarga Ja'far, bikin makanan, nanti masyarakat mengambil beseknya. Balik. Sudah mah jatuh tertimpa playover. Menting tangga Pak. Playover. Astagfirullah. Dibebani. La ilaha illallah. Bahkan terkadang ya Allah, uang yang digunakan untuk masak dan seterusnya, ternyata uang harta si mayit yang seharusnya diwariskan kepada mungkin sebagian mereka yatim. Aduh musibah ini Pak. Yang pasti seperti itu. Kemudian membacakan Al-Quran di kuburan. Ini tidak sampai. Bahkan diharamkan dalam agama kita. Gak akan nyampe nih Pak. Ya Allah, dari mulai awal hari kematian baca Yasin, baca ini, baca itu. Ini tidak akan sampai Pak. Karena ini menyelisih dalil. Yang selanjutnya sama. Menyewa orang untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Hah? Berapa hari Pak? 40 hari. Di mana? Di kuburan. Wah, maaf ya, saya punya pengalaman nih. Pahit banget nih Pak. Ya. Dulu ketika kita belum kenal sunnah, ya, kakek kita meninggal. Saya waktu itu masih SMA apa SMP lupa deh. Tapi masih ingat sampai hari ini. Datanglah segerombolan beberapa yang pakai sorban dan seterusnya. Nawarkan diri. Hah? Mau dibacain Quran enggak? 40 hari. Lalu setelah itu terjadilah transaksi. Ditanya, mau di kuburan atau di rumah? Kalau di kuburan harganya segini, di rumahnya segitu. Aduh mahal teuing cenah. Kemahalan. Ya sudah di rumah saja. Masya Allah. La ilaha illallah. Nawarkan jasa baca Quran. Tawar menawar lu. Lalu setelah terjadilah transaksi di rumah. Masih mau berapa? Mau ngasih makan apa mau lagis? Tahu lagis gak? Mau bebas makan. Kalau bebas makan sekian harganya. Kalau ngasih makan agak kurang lah harganya. La ilaha illallah. Musibah nih Pak. Ya, lihat ditransaksikan. Dibisniskan. Wallahi billahi tallah tidak akan sampai kepada mayit. Dan itu bid'ah dalam agama. Ya, lanjut. Mengadakan acara-acara ya tertentu setelah kematian. Mohon maaf ya, ini banyak dilakukan di kita. Maaf, dari mulai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Memperingatkan kematian untuk dihadiahkan kepada mayit ini, subhanallah Pak Bu, sama sekali tidak datang contoh, tuntunan dan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menanam bunga di atas kuburan dengan asumsi dulu katanya Nabi pernah melewati 2 kuburan, kata Nabi dua-duanya sedang diazab. Ya, maka Nabi mengambil sebuah pelepah kurma. Lalu Nabi bagi 2 tuh pelepah kurma. Lalu Nabi tancapkan 1 pelepah di yang kubur satu pelepah di kubur lain. Kata Nabi, semoga meringankan adab mereka selama pelepah ini belum kering. Ini yang dijadikan dalil. Lalu ditanamilah bunga. Makanya ikhwan, ini
Tidak, ini nggak nyambung. Pertama, dari mana? Nabi itu nancepkan pelepah kurma. Kata Nabi, ini syafaat, barangkali meringankan adab mereka. Karena mereka yang satu sering ngadu domba, yang satu sering kalau kencing nggak cebok atau nggak nutup diri. Aurat kemana-mana. Muslim-muslim diadab di kuburannya. Tapi ketika antum mengatakan anak tanam kembang, barang saling meringankan, berarti antum meyakini yang di dalam diadab. Dari mana antum tahu? Kalau Nabi itu tahu, Allah kasih tahu itu ya mukjizat, itu adalah wahyu. Tapi antum tahu dari mana yang diadab? Dan itu sudah suudon antum. Wah, tanamin kembang. Berarti suudon yang lagi diadab di bawah. Yang kedua, Nabi tidak nanam kembang. Kembang dan bunga dan pohon ada di zaman Nabi. Tapi yang ditanam pelepah kurma. Kalau sekarang berarti pelepah apa? Kelapa. Iya. Sehingga kata Nabi, semoga meringankan adabnya selama itu pelepah kurmanya belum basah, belum kering. Terus yang selanjutnya menghususkan ziarah di waktu tertentu. Ini budaya di kita nih Pak. Penting nih Pak, dengerin. Jangan salah kaprah ya. Jangan mengatakan Fakhruddin mengharamkan ziarah. Dakwah salafi itu mengharamkan ziarah kubur. Salah. Kata siapa? Kita mensunahkan, kita menganjurkan. Tapi dengan tata cara Nabi. Salah satu yang dilarang oleh Nabi yaitu. Nabi pernah berdoa begini. Rabbi la taj'al qabri idan. Ya Allah janganlah kau jadikan kuburanku id. Apa id itu? Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Maksudnya id itu yang didatangi berulang-ulang di waktu yang sama. Nabi mengharamkan, melarang mendatangi kuburan di waktu yang sama berulang-ulang. Antum tiap malam kapan? Ana malam Jumat Ustaz. Antum, ana bulan Maulid. Antum, ana Lebaran. Pokoknya ziarah kuburnya di malam tertentu, di tanggal tertentu, di bulan tertentu, di waktu yang sama berulang-ulang itu haram. Tidak akan sampai ke mayit juga. Ya, adapun antum ya sambilan pulang mudik ya berziarah kubur ke bapak pas Ramadan atau pas mudik monggo saja. Tapi kalau tidak ada niat kecuali itu di waktu yang ditentukan maka ini tidak benar. Ya. Naam, menghadiahkan sholat untuk mayit. Ada Pak. Di kampung kita sebagian ada. Ada namanya sholat hadiah. Sholat hadiah. Maaf ya. Biasanya kita sholat apa nih? Sholat jenazah. Lalu maaf orang-orang tertentu dikasih amplop. Ditulis di situ sholat hadiah. Nanti di rumahnya sholat lagi. Sholat biasa. Sujud dan ruku 2 rakaat. Hadiah untuk mayit. Ini bid'ah. Ini yang akan nyampe. Namanya sholat hadiah. Ya. Naam. Terakhir yaitu membangun dan menghias-hias kuburan. Membangun dan menghias dan mewarnai kuburan. Ini tidak akan berdampak sedikit pun. Bahkan kalau yang mayitnya berwasiat agar dibangun, dia akan terlaknat. Karena Nabi mengatakan, la'anallahu ya al-Yahudu wa Nasar, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi melarang membangun apapun bangunan, mewarnai kuburan, menulis tulisan apapun di atas kuburan. Nabi melarang membawa lampu khusus di kuburan tertentu. Nabi melarang kita duduk-duduk di atas kuburan. Ini semuanya dilarang Nabi SAW.